Halo semuanya, pernahkah kamu merasa harus berubah menjadi orang lain hanya supaya diterima? Nah, di dunia kerja, hal seperti itu sering terjadi, terutama bagi mereka yang mencoba bertahan di lingkungan yang belum siap menerima perbedaan. Kisah kali ini bercerita tentang seseorang yang menghadapi dilema itu. Namanya Ethne Gentry, dan kisahnya berjudul True to Myself. Sebelum masuk ke ceritanya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang akan membawakan kisah berjudul True to Myself dari buku manajemen karya Richard L. Duff. Saya Belki Zahwa sebagai narator bersama dengan teman-teman saya, Kids Flow, Natasha, dan Danes Pramestia. Kami berharap kisah ini bisa menginspirasi dan membuat kita semua berpikir tentang arti sebenarnya dari menjadi diri sendiri di dunia kerja. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ethne Gentry adalah seorang perempuan yang sangat antusias ketika diterima di sebuah perusahaan besar di Tulsa. Dengan semangat dan nilai-nilai kepemimpinan modern seperti kolaborasi, komunikasi, dan empati, ia siap membuktikan bahwa perempuan juga bisa sukses di dunia manajemen. Suatu hari, ia dijadwalkan untuk bertemu dengan Alexis Bale, seorang manajer wanita senior yang akan pensiun. Sosok yang ia kagumi karena telah berhasil menembus dunia kerja yang keras. Namun, pertemuan itu tidak seperti yang ia bayangkan. Senyum hangat yang ia harapkan berubah menjadi suasana kaku dan dingin. Alexis atau sering dipanggil Alex menatap Ethne dengan tatapan tajam. Ia berkata, "Saya dulu juga seperti kamu, bersemangat, punya ide, dan ingin membuat perubahan. Tapi dunia ini tidak sesederhana itu." Alex kemudian menceritakan pengalamannya. Dulu ketika ia mulai bekerja, banyak pria meremehkannya dan menganggapnya terlalu agresif setiap kali ia mengemukakan pendapat. Akhirnya, Alexis memilih strategi bertahan. Ia mulai menyesuaikan diri dengan budaya maskulin, belajar bermain seperti pria, dan bahkan mengubah namanya menjadi Alex agar lebih mudah diterima. Dengan cara itu, barulah ia dihormati, didengarkan, dan akhirnya naik jabatan. Namun, di balik keberhasilan itu, Alexis tahu ada sesuatu yang hilang, yaitu dirinya sendiri. Ethne mendengarkan dengan campuran rasa kagum dan kecewa. Ia menghormati perjuangan Alexis, tapi merasa sedih karena keberhasilan itu datang dengan harga yang sangat mahal, yaitu kehilangan jati diri. Sebelum pertemuan berakhir, Alexis menatapnya dan berkata, "Kalau kamu berhasil, ubah namamu. Ethne terlalu feminim, gunakan Madison." Ethne terdiam. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat, membawa segelas kopi yang kini sudah dingin. Dalam hatinya, ia bertanya, apa yang sebenarnya telah aku masuki? Kisah ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam dunia kerja bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang identitas dan penerimaan. Banyak perempuan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada. Bahkan jika itu berarti harus menjadi orang lain. Menjadi true to yourself seringkali terdengar sederhana, tapi pada kenyataannya itu bisa menjadi perjuangan yang sangat sulit di tempat kerja yang belum sepenuhnya adil. Nah, dari kisah Ethne inilah muncul beberapa pertanyaan penting yang bisa kita renungkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pada slide ini menyoroti bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan menyesuaikan diri ketika berada di dalam lingkungan kerja baru, khususnya di perusahaan minyak. Fokus utama dari pertanyaan ini adalah pada kemampuan individu untuk mengelola perilaku profesional
menyesuaikan kepribadian dengan budaya organisasi, serta menentukan pendekatan yang tepat agar dapat mencapai keberhasilan dalam konteks pekerjaan. Selain itu, pertanyaan ini juga mengarahkan pada refleksi mengenai efektivitas pendekatan yang diambil, apakah tindakan tersebut ini akan mendukung keberhasilan dan alasan yang melatar belakanginya. Pada slide ini dijelaskan bahwa Edney menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan kemampuan beradaptasi terhadap budaya kerja di lingkungan perusahaan minyak. Ia menjaga etika kerja dengan menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Edney menunjukkan kemampuan interpersonal yang baik melalui komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghormati terhadap rekan kerja. Kemampuannya dalam bekerja sama juga terlihat dari cara ia mendukung tim untuk mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, sikap Edney mencerminkan penerapan nilai-nilai profesional, etika bisnis, dan kolaborasi yang menjadi dasar keberhasilan dalam organisasi modern. Bagian ini menyoroti bagaimana Edney menyesuaikan kepribadian pribadinya dengan tuntutan profesional di lingkungan kerja. Ia berusaha untuk menjadi lebih tegas, berorientasi pada hasil, dan mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang rasional. Meskipun demikian, Edney tetap mempertahankan nilai-nilai pribadi seperti kejujuran, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa Edney memiliki tingkat kecerdasan emosional yang baik yang memungkinkan dirinya tetap autentik sambil memenuhi standar perilaku organisasi. Kemampuan seperti ini menjadi penting dalam dunia bisnis karena menunjukkan keseimbangan antara fleksibilitas dan konsistensi diri dalam menghadapi dinamika pekerjaan. Pada slide ini dijelaskan bahwa keberhasilan pendekatan Edney didukung oleh kombinasi antara profesionalisme, komunikasi yang efektif, dan kemampuan membangun relasi kerja yang positif. Edney berhasil menyesuaikan gaya kerjanya tanpa kehilangan nilai-nilai inti yang ia pegang, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Pendekatan yang diterapkan juga memperlihatkan kematangan dalam berpikir strategis, serta kesadaran akan pentingnya kerjasama lintas budaya dalam organisasi besar, seperti perusahaan minyak. Melalui komitmen terhadap etika, tanggung jawab, dan adaptasi yang konstruktif, pendekatan Edney dapat dinilai berhasil, karena tidak hanya mendukung pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga memperkuat citra dirinya sebagai individu profesional yang berintegritas. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Strategi apa saja yang dapat dilakukan Edney agar dapat bekerja dengan para pria di perusahaan minyak tersebut sebagai anggota tim yang aktif? Lalu, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi? Strategi yang pertama adalah meningkatkan struktur dan kebijakan. Edney dapat mendorong adanya kebijakan dan struktur organisasi yang lebih mendukung keberagaman dan kesetaraan gender. Misalnya, dengan mengusulkan aturan anti-diskriminasi atau sistem evaluasi kinerja yang adil. Nah, pada strategi yang ini memiliki kelebihan yaitu menciptakan lingkungan kerja yang lebih formal dan objektif, serta menjamin perlakuan yang setara bagi semua pegawainya. Tentunya strategi memiliki kekurangan, yaitu perubahan kebijakan itu membutuhkan waktu dan persetujuan manajemen puncak. Lalu juga dapat dianggap sebagai upaya mengatur dalam tanda kutip oleh rekan kerja pria yang tidak terbiasa dengan sistem yang baru. Lalu strategi yang kedua adalah memperluas upaya rekrutmen. Strategi ini mendorong perusahaan untuk merekrut lebih banyak perempuan atau individu dari latar belakang yang beragam agar komposisi tim itu menjadi lebih seimbang. Nah, kelebihannya apa? Ya, dapat menambah representasi perempuan sehingga Edney tidak merasa sendirian. Lalu juga meningkatkan perspektif dan kreativitas tim secara keseluruhan. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan dukungan dari bagian SDM dan pimpinan, serta dapat menimbulkan resistensi dari karyawan lama yang merasa
posisi mereka itu terancam. Oke, yang selanjutnya adalah strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga yaitu membangun hubungan sponsor atau pendukung. Nah, untuk strategi ini, Etni dapat mencari sponsor atau senior, baik laki-laki maupun perempuan, yang mau mendukung karirnya, memperkenalkan dirinya kepada jaringan penting, dan membimbing dalam dinamika organisasi. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya memberi dukungan moral dan politik di dalam perusahaan, serta membuka akses ke peluang promosi dan proyek strategis. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, sulit menemukan sponsor yang benar-benar objektif dan tulus, serta dapat menimbulkan kesalahpahaman atau gosip jika hubungan profesionalnya itu tidak dijaga dengan baik. Lalu yang keempat, yaitu strategi untuk memberikan pelatihan dan umpan balik pribadi. Nah, strategi ini, Etni itu dapat meminta umpan balik secara rutin dari atasan maupun mentor untuk meningkatkan efektivitas kerjanya, terutama dalam menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang maskulin. Nah, kelebihannya itu membantu mengembangkan diri dan profesionalisme, serta memperbaiki komunikasi serta kemampuan kerja tim. Lalu kekurangannya mungkin sulit menerima kritik di awal dan butuh keterbukaan serta hubungan saling percaya antara pemberi dan penerima umpan balik tersebut. Lalu strategi yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual. Nah, Etni itu dapat berperan aktif dalam mengedukasi rekan kerjanya terkait dengan pentingnya menghormati batas profesional dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua gender. Kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu melindungi dirinya dan karyawan lain dari perilaku yang tidak pantas, serta membentuk budaya kerja yang lebih etis dan saling menghargai satu sama lain. Nah, untuk kekurangannya dapat menimbulkan reaksi negatif dari pihak yang merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan topik tersebut. Lalu juga membutuhkan dukungan resmi dari pihak manajemen dan HR. Nah, strategi yang terakhir atau yang keenam yaitu mendorong pembentukan kelompok sumber daya karyawan. Etni dapat menginisiasi atau bergabung dalam kelompok internal yang mendukung keberagaman. Misalnya, Women in Leadership Group atau Diversity Network. Nah, untuk kelebihan dari strategi yang keenam ini yaitu memberikan ruang bagi perempuan untuk saling support, saling mendukung, dan berbagi pengalaman satu sama lain, serta meningkatkan rasa memiliki atau yang disebut dengan sense of belonging dalam organisasi. Untuk kekurangannya ya pastinya membutuhkan waktu dan komitmen dari setiap anggotanya dan dapat dipersepsikan sebagai kelompok eksklusif apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, lalu kesimpulannya dari question number 2 ini, dengan menerapkan strategi-strategi di atas, Etni itu dapat beradaptasi dan berkontribusi secara aktif tanpa kehilangan identitas dirinya. Nah, pendekatan ini itu bukan hanya menguntungkan bagi Etni secara pribadi, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, adil, dan produktif. Lanjut ke question ketiga yaitu apa artinya jujur pada diri sendiri dan apakah jujur pada diri sendiri itu lebih penting daripada meraih kesuksesan karir pribadi di perusahaan yang didominasi laki-laki, dan apakah boleh membiarkan lingkungan kerja yang tidak sehat bagi perempuan berlanjut, dan mengapa kita itu berpendapat seperti itu. Yang pertama yaitu jujur pada diri sendiri atau true to yourself. Berarti kita ini bertindak konsisten dengan nilai keyakinan dan kepribadian sejati yang kita miliki. Ini tentang tidak berpura-pura menjadi orang lain atau memakai topeng yang hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau memenuhi harapan orang lain. Nah, dalam posisi ini tuh, mentor Etni menyarankan dia untuk mengadopsi persona yang kasar, jujur, dan belak-belakan sebagai strategi untuk bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Namun, Etni menolak saran tersebut. Tindakan Etni ini adalah wujud nyata dari jujur pada diri sendiri. Dia memilih untuk mempertahankan integritas dan kepribadian aslinya, yang alih-alih untuk mengkhianati dirinya sendiri demi strategi yang tidak otentik, yang
yang tidak sehat bagi perempuan itu tidak boleh. Memungkinkan banyaknya hal tersebut artinya kita secara pasif mengakui atau menerima status yang diskriminatif dan toksik. Pilihan Etna adalah keluar atau pindah perusahaan. Tindakannya adalah untuk melindungi diri dari kerugian pribadi dan menolak memvalidasi sistem yang toksik. Yang hal ini tuh membawa kita pada isu tanggung jawab individu dan sistem. Dampak dari tindakan itu adalah menyelamatkan diri sendiri, namun perlu dicatat bahwa tindakan ini tidak menyelesaikan masalah sistematis yang dihadapi oleh perempuan lain yang tetap berada di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana teman-teman dengan video materi kita kali ini? Apakah cukup jelas? Jika belum jelas, boleh ditanyakan ya.